Adik-adik sekalian, salam jumpa kembali. Eh, Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua kita dalam mata kuliah manajemen koperasi. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai definisi manajemen koperasi dan sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan awal mula koperasi. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia pun demikian. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, saya mengajak adik-adik untuk berdiskusi lebih lanjut tentang manajemen koperasi, khususnya 3 topik tentang fungsi manajemen koperasi, peran manajer koperasi, dan pembagian tugas di dalam koperasi. Itu kurang lebih 3 topik yang akan kita bahas bersama dalam pertemuan kita, kesempatan kuliah kita pada kali ini. Kita lihat dulu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan relevansi topik. Nah, kita tahu bahwa koperasi itu merupakan salah satu pilar dari ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Dan jumlah koperasinya itu mencapai 123.048 unit. Nah, data ini merupakan data yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun, dari 123.048 unit koperasi yang ada di Indonesia, hanya 35% dari jumlah yang ada itu yang beroperasi secara optimal. Nah, faktor yang mempengaruhi kenapa yang beroperasi hanya 35% itu adalah kurangnya pemahaman tentang fungsi manajemen, peran manajer, dan pembagian tugas yang jelas. Koperasi ini sebenarnya bukan sekedar suatu institusi bisnis, tetapi koperasi ini juga merupakan suatu entitas sosial ekonomi yang mengutamakan partisipasi anggotanya. Jadi di sini kita lihat bagaimana anggota itu memainkan peranan krusial dalam hidup dan matinya suatu unit koperasi. Nah, menurut pendapat Hendar dan Kusnadi, itu manajemen koperasi yang baik itu harus memadukan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan profesionalisme. Nah, kenapa topik ini relevan dengan kondisi kita saat ini? Nah, ada 2 alasan kenapa topik ini menjadi relevan. Yaitu yang pertama, koperasi itu menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kolektif, khususnya untuk kita yang tinggal di Kota Kupang. Nah, adik-adik tahu bahwa sebelum Papua dipisahkan menjadi beberapa provinsi, ya NTT merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Maka status kita sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia membutuhkan kinerja koperasi yang maksimal untuk pengentasan kemiskinan. Alasan yang kedua kenapa topik ini relevan karena adik-adik perlu memahami manajemen koperasi sebagai bekal untuk membangun atau mengelola koperasi di masa depan. Ya, kita tidak tahu setelah adik-adik selesai dari program sarjana maupun diploma di Politeknik Negeri Kupang, khususnya di jurusan administrasi bisnis, mungkin besok lusa ada yang akan berkarir di koperasi. Kita tidak tahu, tapi semuanya akan terungkap pada waktunya. Nah, untuk apa kita membahas tentang fungsi manajemen koperasi, peran manajer koperasi, dan pembagian tugas dalam koperasi? Ada 3 tujuan yang hendak kita capai dengan ketiga topik ini. Yang pertama,
Adik-adik mampu untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi manajemen koperasi, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, juga mampu untuk menganalisis implementasi dalam studi kasus. Itu tujuan yang pertama yang hendak kita capai dalam kuliah kita kali ini. Yang kedua, itu adik-adik mampu untuk menjelaskan peran manajer koperasi sebagai fasilitator, sebagai inovator, dan juga sebagai mediator. Dan yang terakhir, adik-adik mampu untuk merancang struktur pembagian tugas dalam koperasi berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi. Itu 3 tujuan pembelajaran yang hendak tercapai dalam perkuliahan kita kali ini. Sekarang kita lihat materi utama dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu mengenai definisi dan konsep dasar dari manajemen koperasi. Yang pertama kita lihat fungsi manajemen koperasi dari planningnya. Nah, planning itu merupakan proses untuk menetapkan jangka pendek dan juga jangka panjang berdasarkan aspirasi anggota. Planning, perencanaan. Apa yang kita rencanakan dalam masa kini dan masa depan. Masa pendek dan masa panjang, atau jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya itu Koperasi Sejahtera Bersama misalnya di Bali. Itu mereka merancang program simpan pinjam dengan bunga rendah, simpan pinjam dengan bunga rendah untuk anggotanya sendiri tentunya ya. Setelah mereka melakukan survei kebutuhan. Siapa yang melakukan survei? Ya, para pengurus koperasi itu yang melakukan survei anggota-anggotanya. Makanya dikerahkan mereka mengambil keputusan untuk simpanan dan pinjaman yang berbunga rendah. Kenapa berbunga rendah? Supaya orang rajin untuk meminjam. Karena pinjaman kan bunga rendah kan tidak memberatkan pada saat angsuran. Itu tujuannya. Supaya ada terjadi sirkulasi keuangan di antara anggota koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi organizing atau fungsi organisasi. Fungsi organisasi itu adalah menyusun struktur organisasi yang jelas, lalu alokasi sumber daya, dan yang ketiga itu adalah deskripsi tugas. Contoh, dalam satu unit koperasi itu ada divisi pemasaran dan divisi keuangan. Misalnya, anggaplah kita kasih beri nama Koperasi Wirausaha Mandiri. Nah, itu antara divisi pemasaran dan divisi keuangan itu mereka memiliki tupoksi yang berbeda. Kenapa? Untuk menghindari tumpang tindih atau kesemrawutan di dalam menjalankan operasional harian dalam koperasi itu sendiri. Supaya ada pembagian kerja yang jelas. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana? Siapa yang bertanggung jawab untuk mencarikan atau mendeliver money, meminjamkan, memberikan kredit kepada anggota koperasi. Itu harus ada pembagian yang jelas. Itulah fungsi dari organisasi. Lalu fungsi yang ketiga itu adalah fungsi acting atau fungsi penggerakan. Acting ini dia berfungsi untuk memotivasi anggota melalui pelatihan atau insentif. Misalnya, Koperasi Tani Jaya Maju itu memberikan bonus panen kepada anggota yang aktif. Aktif menyimpan, aktif meminjam. Nah, untuk memotivasi yang lainnya agar aktif juga di dalam koperasi, diberikan reward, bonus. Macam-macam caranya. Dan itu bagian dari strategi pemasaran ya. Untuk meningkatkan aspirasi atau semangat anggota koperasi untuk menyimpan dan meminjam. Sehingga terjadi sirkulasi keuangan dari
yang surplus dan yang defisit. Nah, fungsi manajemen yang terakhir itu adalah fungsi pengawasan atau fungsi controlling. Nah, fungsi controlling itu dia mengevaluasi kinerja dengan menggunakan indikator-indikator seperti SAU misalnya, itu sisa hasil usaha, dan juga survei mengenai kepuasan anggota. Kan kita bisa tahu anggota koperasinya puas atau tidak, SHU-nya besar atau kecil. Kenapa besar? Kenapa kecil? Itu kan tergantung pada keaktifan anggota koperasi untuk melakukan transaksi di dalam koperasinya sendiri. Contoh, tuh audit internal setiap 3 bulan di koperasi mitra usaha. Kenapa audit? Ini untuk memastikan bahwa terjadinya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sekarang kita lihat manajer koperasi. Nah, manajer koperasi itu dia bertindak sebagai jembatan, ya, jembatan atau narahubung atau medium antara anggota koperasi dan pengurus koperasi itu sendiri. Sutrisno berpendapat bahwa manajer koperasi itu harus memiliki kemampuan teknis dan juga soft skill. Nah, kemampuan teknis yang dimaksudkan di sini itu berupa akuntansi dan juga pemasaran. Sementara untuk soft skill itu berupa teknik komunikasi dan teknik negosiasi. Nah, itu uh, fungsi dari manajer koperasi. Lalu bagaimana dengan pembagian tugasnya? Nah, untuk pembagian tugas sendiri, itu koperasi itu memiliki struktur umum. Nah, struktur umum koperasi itu biasanya terdiri atas pengurus, manajer, dan juga anggota. Nah, pengurus itu dia bertanggung jawab atas keputusan strategis, misalnya rapat anggota tahunan, contohnya. Lalu manajer, nah, manajer itu kan dia melaksanakan operasional harian koperasi itu sendiri. Nah, bagaimana halnya dengan anggota? Anggota itu dia berpartisipasi dalam rapat dan juga memanfaatkan jasa layanan dari koperasi itu sendiri. Prinsip koperasi itu dia menganut prinsip demokrasi, yaitu satu anggota berhak atas satu suara, dan spesialisasi. Tugas sesuai dengan kompetensinya. Itu prinsip koperasi demokrasi dan spesialisasi tugas. Ini kita lihat sedikit mengenai sejarah koperasi yang sebelumnya sudah saya bahas di pertemuan pertama, yang mana secara global koperasi modern itu lahir di Inggris pada abad ke-18 lewat gerakan Rochdale Pioneers yang menerapkan prinsip keadilan dan pendidikan anggota. Sementara di Indonesia sendiri itu dibagi atas 2 masa, yaitu masa kolonial dan masa pasca kemerdekaan. Untuk masa kolonial itu koperasi pertama kali itu didirikan oleh Patih Arya Wiratmaja di Purwokerto tahun 1896, dan setelah kemerdekaan itu koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan prinsip kekeluargaan dan kemandirian. Terkait detailnya sejarah koperasi global dan di Indonesia, silakan adik-adik mencari referensi-referensi yang ada di internet maupun yang ada di perpustakaan. Sekarang kita lihat teori dan model terkait. Nah, teori POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Teori ini itu dikembangkan oleh nama yang familiar di bidang manajemen, yaitu Henry Fayol, yang diterapkan untuk memastikan koperasi mencapai tujuan secara sistematis, secara bertahap. Perencanaan,
pengorganisasian, actuating, kegiatan, acting atau pelaksanaan atau eksekusi, dan juga kontrol supaya koperasi itu berjalan sesuai dengan relnya untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan bersama. Melalui apa? Melalui program kerja. Nah, itu teori POAC. Yang kedua itu model partisipatif. Nah, untuk model partisipatif itu anggota koperasi itu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan melalui rapat anggota tahunan. Misalnya Kopdit, koperasi kredit yang ada di NTT itu mengadakan rapat bulanan untuk menyusun anggaran. Itu contoh nyatanya. Sekarang bagaimana halnya dengan penerapannya di dalam dunia nyata? Saya mencoba adik-adik untuk mempelajari kasus-kasus koperasi yang sukses dan juga kasus-kasus koperasi yang gagal. Misalnya koperasi susu Sahabat Tani di Boyolali itu menerapkan prinsip manajemen koperasi, itu planning, organizing, actuating, dan controlling, dengan membagi tim pemasaran, tim produksi, dan tim distribusi. Hasilnya apa? Hasilnya itu omset mereka atau penjualan mereka itu mencapai 40% dalam 3 tahun. Karena mereka menerapkan prinsip manajemen yang baik. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus koperasi yang gagal. Misalnya ambillah koperasi Maju Jaya di Lampung. Nah, koperasi ini gagal karena manajer tidak melibatkan anggota koperasinya sendiri ya dalam perencanaan yang menyebabkan konflik internal di antara mereka. Karena penting untuk melibatkan anggota karena anggota itu penggerak utama keberlangsungan suatu koperasi. Kalau sebagian anggota setuju dengan satu ide, sebagian anggota tidak setuju dengan satu ide, perlu diadakan musyawarah. Kan prinsip koperasi Indonesia ini kan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Oleh karena itu, semua sebagai keluarga terlibat secara aktif untuk menyampaikan aspirasinya dalam setiap rapat anggota supaya mendapat kesepakatan bersama sehingga koperasi itu dapat berjalan sesuai seturut ide, cita, aspirasi para anggotanya. Nah, kalau koperasi itu berjalan bertentangan dengan keinginan sebagian besar anggota, tentu akan terjadi konflik. Nah, konflik ini tidak sehat bagi operasional koperasi. Kalau konflik ini tidak segera diselesaikan, maka cepat atau lambat koperasi itu akan kolaps, akan bubar. Sekarang kita lihat fungsi dan peran penerapannya di dalam bidang profesional. Kita lihat peran manajer koperasi. Yang pertama itu sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator itu manajer koperasi itu dia mengorganisir rapat anggota dan juga memastikan aspirasi anggotanya itu didengarkan. Misalnya, manajer koperasi bina usaha itu menggunakan aplikasi voting online untuk memudahkan partisipasi anggotanya. Nah, kalau voting online ini kan tinggal diedarkan, tinggal disebarkan linknya ke anggota koperasi, lalu anggota koperasi tinggal merespon. Nah, dari respon anggota koperasi itu kita bisa tahu respon paling banyak tentang apa, respon paling sedikit tentang apa. Itu memudahkan manajemen koperasi untuk bekerja. Yang kedua, perannya itu adalah sebagai inovator. Sebagai inovator itu manajer koperasi itu mengembangkan sesuatu yang baru, inovasi, produk yang baru atau jasa yang baru seperti pinjaman pendidikan atau layanan digital. Contohnya itu
koperasi fintech mandiri. Itu menunjukkan aplikasi simpan pinjam yang berbasis blockchain. Ini kan sesuatu yang baru untuk sekelas unit koperasi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah direktur koperasi itu sebagai, atau manajer koperasi itu sebagai mediator. Biasanya mediator itu dia menyelesaikan konflik, memediasi antara pihak-pihak yang berkonflik di dalam anggota dan pengurus. Mediator menjadi jalan tengah atau menjadi penengah antara dua belah pihak yang pro dan kontra. Misalnya manajer koperasi damai sejahtera itu dia menggunakan mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di antara para anggotanya sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana dengan contoh nyata lintas sektor. Misalnya di sektor pertanian, Koperasi Tani Hijau Lestari itu membagi tim pemasaran untuk ekspor komoditas ke Malaysia. Itu contoh di sektor pertanian. Bagaimana dengan sektor keuangan? Kalau di sektor keuangan itu ada Koperasi Simpan Pinjam Berkah. Nah, Koperasi Simpan Pinjam Berkah ini menggunakan sistem bagi hasil. Kurang lebih sistem syariah, bisa dikatakan begitu ya, karena ini bagi hasil ya. Atau profit sharing untuk menarik anggotanya. Di sini kita lihat bagaimana manajemen koperasi itu menggunakan sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik untuk menghimpun lebih banyak anggota koperasi. Apa kelebihan dan tantangan koperasi itu sendiri? Pertama kita lihat kelebihannya dulu. Yang pertama itu demokratis. Nah, di dalam koperasi itu keputusan itu diambil berdasarkan suara terbanyak, yang mana supaya ini menjamin semangat, menjamin kepuasan dari para anggota koperasi. Demokratis ya, dari, oleh, dan untuk anggota. Dan kedua itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu berkaitan dengan pembagian tugas yang jelas untuk mengurangi risiko aneh-aneh di dalam koperasi. Aneh-aneh yang dimaksudkan di sini adalah kemungkinan-kemungkinan terjadi korup di dalam unit koperasi. Makanya butuh pembagian tugas. Si A buat A, si B buat B, si C buat C, si D buat D. Tidak ada A mengerjakan pekerjaan A, B, dan C. Karena itu kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu lebih tinggi. Kemungkinan untuk korup itu lebih tinggi. Kemungkinan errornya itu lebih tinggi. Sehingga pentingnya pengorganisasian supaya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap job desk-nya masing-masing. Berikutnya mengenai kekurangan koperasi. Kekurangan koperasi itu salah satunya adalah lambat dalam mengambil keputusan. Karena apa? Ya, karena proses demokrasi tadi. Proses untuk menghimpun aspirasi dari anggota itu butuh waktu dan juga butuh biaya. Itu makanya kenapa lambat untuk mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan berdasarkan aspirasi seluruh anggotanya. Karena prinsip kekeluargaan ditegakkan di dalam unit koperasi. Yang kedua itu ketergantungan pada manajer. Kalau manajer koperasinya itu kurang kompeten, maka kinerja koperasi itu pasti akan menurun. Karena apa? Maju atau mundurnya koperasi, cepat atau lambatnya perputaran uang di dalam satu koperasi, itu dia bergantung pada kebijakan-kebijakan strategis dari manajerial koperasi itu sendiri. Itu kurang lebih mengenai kelebihan dan kekurangan koperasi. Sekarang kita lihat bagaimana dengan tantangan implementasinya. Nah, untuk tantangan implementasi sendiri, itu yang pertama itu mengenai atau berkenaan dengan terbatasnya SDM. Untuk keterbatasan SDM ini, solusi yang ditawarkan adalah kolaborasi dengan universitas untuk program magang manajemen koperasi. Kenapa SDM terbatas? Kan anggota koperasi ini kan tidak semua orang memiliki level pendidikan yang sama. Ada yang sarjana, ada yang magister, ada yang dokter, ada yang SMA, SMP, SD, bahkan ada yang tidak sekolah. Nah,
Dengan level atau tingkat pengetahuan yang berbeda-beda ini, maka dibutuhkan kolaborasi dengan akademisi atau institusi akademik supaya koperasi ini dapat berkembang lebih baik. Itu solusi yang ditawarkan atas keterbatasan SDM. Yang kedua, teknologi. Teknologi juga, kemampuan teknologi juga terbatas. Lalu infrastruktur teknologi juga terbatas. Misalnya, koperasi digital mandiri. Itu mereka menggaji konsultan IT itu untuk mengembangkan sistem ERP. Kenapa mereka menggaji orang luar? Kenapa mereka menggaji itu? Ya karena memang mereka tidak memiliki ahli atau pegawai atau anggota yang kompeten di bidang teknologi. Ini berkaitan juga dengan isu yang pertama tadi mengenai keterbatasan SDM. Dan yang ketiga itu adalah persaingan dengan perusahaan swasta. Nah, strategi ditawarkan untuk bermampu bersaing dengan perusahaan swasta itu adalah menawarkan layanan berbasis komunitas, di mana layanan ini berupa bantuan hukum gratis untuk anggota koperasi. Nah, kalau bantuan hukum gratis, ya siapa yang tidak mau? Kita semua tahu bahwa untuk mengurus masalah kasus-kasus hukum baik pidana maupun perdata di negeri ini kan bukan sesuatu yang gratis atau murah. Itu butuh biaya yang besar. Nah, untuk itu koperasi menginisiasi adanya layanan bantuan hukum gratis, tapi dengan catatan harus menjadi anggota koperasi. Itu strategi merekrut anggota. Nah, setelah kita mengikuti penjelasan materi ini, ada 4 poin yang dapat disimpulkan dari perkuliahan kita dalam kesempatan yang kedua ini. Itu yang pertama, bahwa fungsi manajemen itu POAC itu adalah tulang punggung pengelolaan koperasi. Sangat penting. Planning, organizing, actuating, dan kontrol itu sangat penting untuk sustainability dan dari suatu unit koperasi. Sangat penting. Sudah terbukti ada koperasi yang sukses yang menerapkan POAC, ada koperasi yang gagal karena tidak mampu untuk menerapkan POAC. Lalu yang kedua, manajer koperasi itu harus multitasking. Fasilitator, inovator, dan juga problem solver atau mediator. Yang ketiga, itu pembagian tugasnya juga harus jelas dan adil untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi anggota. Dan yang terakhir, implikasinya untuk adik-adik sekalian itu adalah kemampuan untuk mengelola koperasi menjadi nilai tambah di sektor UMKM atau di NGO. Misalnya lulusan administrasi bisnis Politeknik Kupang itu mendirikan koperasi mahasiswa untuk layanan fotokopi murah. Toh, misalnya. Nah, untuk perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua ini, saya kira cukup sekian. Kalau ada penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami oleh adik-adik sekalian, jangan lupa untuk ketik di kolom komentar untuk kita lanjutkan diskusi kita di kolom komentar. Atau kalau tidak, silakan menyiapkan pertanyaan untuk kita diskusi lebih lanjut di ruang kelas. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.